Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'um bisan ila yaumiddin. Wasallim. Wasallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna birahmatika wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan rumah ya, Pangeran Hajah Nursinah ya, binti binti Pangeran Haji Zainal. Mudah-mudahan rumah ini selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih kepada jemaah semua, terutama termasuk keluarga juga ya. Pangeran Haji Tuan Pangeran Datuk ya. Maaf, Pangeran Datuk Haji Maidin bin Hashim dan sahabat saya Tuan Haji Yakub ya bin Yusuf, Haji Muhammad Yusuf, alhamdulillah. Haji Anwar, Tuan Haji Anwar dan lain-lain lah. Mudah-mudahan nama-nama kita ini semua tercatat di sisi Allah. Setiap ada majelis ilmu, setiap ada majelis zikir, ada malaikat yang in charge memantau, memonitor majelis itu. Mereka menulis nama-nama yang hadir dengan lengkap ya. Kemudian sebaik saja bersurai nanti nama itu diserahkan kepada Allah. Dulu udah pernah sebut hadis itu panjang. Nanti boleh amba senarah sahabat-sahabat ya. Hadis itu hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Yang penting di akhir pertemuan Allah dengan malaikat yang meliput acara itu, Allah mengisytiharkan kepada malaikat dosa mereka semua sudah diampun. Itu intinya. Hadis itu panjang. Hadis muttafaq alaih. Inilah fadilat berhimpun, membincangkan ilmu, berhimpun, membaca Quran, membaca zikir, membaca tahlil dan lain-lainnya. Baik. Tajuk kita tentang Ramadan. Kita buat tajuknya sini, apakah ini Ramadan terakhirku? Anggaplah ini Ramadan terakhir ya. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Supaya kita apa? Bekerja keras bah. Berkarya, berjariah, berbelurin nanti. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Rasulullah SAW bila menyuruh sahabat salat, ada dalam hadis ya. Dan ulama-ulama juga sering, hamba dulu masa di Arab, lebih dari 10 tahun sebenarnya di Arab ya, 13 tahun di Arab sana. Dari ma'had sampai first degree dan master di sana, alhamdulillah. Jadi orang-orang di sana, imam-imam di sana sering kalau menyuruh jemaah meluruskan saf, dicakap luruskan saf, sembahyanglah seakan-akan salat terakhir Anda. Sallu salatal muaddi katanya. Salatlah seakan-akan salat terakhir. Lepas itu tidak akan salat lagi, malah disolatkan nanti. Itu maksudnya ya. Jadi puasa ini juga, itu puasa Ramadan, kita karena berpuasa seakan-akan ini puasa terakhir. Kita buatlah yang terbaik mana yang boleh kita buat. Berniat macam itu ya. Macam mana kita nak membuat terbaik? Maka dikemukakan di sini kisah ya. Dari cerita ini kita boleh belajar dengan mudah. Kisah ini dalam 3 peringkat. Kemudian poinnya di bawah sampai 28 poin diambil pada kisah ini. Jadi sudah dibuat berbentuk poin. Ini kisah seorang muslimah, jemaah muslimah kekasih Allah, mencurahkan hisiatinya kepada mufti. Muslimah mengantar risalah message ke mufti, kemudian disiarkanlah di media. Apa dicakap? Apa dicakap di sini? Setelah kepergian bulan suci Ramadan. Ini ceritanya lepas Ramadan nih. Tapi inilah akan kita buat dalam Ramadan nih. Ini ceritanya
selepas habis Ramadan baru dia berkisah. Artinya apa? Inilah yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Setelah kepergian bulan suci Ramadan Mubarak, saya menikmati perubahan pada diri saya. Kita bulan Ramadan kita berniat nak berubah. Macam mana kita berniat nak berubah? Kita tahu selama ini banyak kelemahan kita ni, Pak. Banyak kekurangan. Solat selalu lambat. Janganlah lambat lagi solat. Kalau boleh banyakkan solat berjamaah. Kalau boleh banyakkan sembahyang sunat. Orang yang malas sembahyang sunat itu bermasalah tuh. Ada cerita Rasulullah dengan sahabatnya namanya Rabi'ah Al-Aslami. Rabi'ah ini nama lelaki ya, bukan bini-bini ya. Rabi'ah ini rajin membantu Rasulullah SAW, berkhidmat dengan Nabi Muhammad. Khadam Nabi Muhammad, tapi tidak dilantik. Khadam sukarela saja. Berkhidmat membantu Rasulullah sampai kadang-kadang malam hari Nabi Muhammad sudah tidur, dia masih duduk di sini rumah dekat tangga. Ada orang lalu tanya, bapak tunggu di sini, Nabi kan sudah tidur. Manalah tahu nanti katanya bangun tengah malam ada hajatnya. Sampai macam itu. Orang berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Lalu karena Rasulullah melihat Rabi'ah ini rajin membantu, satu hari dipanggilnya, mari senilai katanya. Doalah, mintalah apa hajatmu kepada Allah. Mintalah apa-apa hajatmu kepada Allah. Maksudnya apa? Supaya didoakan oleh Rasulullah. Apa hajatmu? Mintalah, sebut saja. Bahasa Arabnya sal. Sal, mintalah. 2 huruf saja, sal. Sin lam, itu saja. Artinya, mintalah apa-apa hajatmu. Rabi'ah termenung, apa saya nak minta ini? Dalam satu hadis itu katanya, mula-mulanya disuruh tangguh dulu. Janganlah sekarang Rasulullah, bagilah saya tempo berfikir. Apa saya nak minta ini? Dah bila tiba masanya, apa permintaanmu? Permintaannya satu saja. As'aluka murafaqatakal fi jannah. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu nanti di surga. Di mana Rasulullah, di situ dia. Hebat ya? Hebat. Lalu kata Rasulullah, bisa tak katanya, saya akan doa, tapi tolong banyakkan sembahyang sunat. Tolong banyakkan sembahyang sunat. Banyak sembahyang sunat ini memudahkan masuk surga. Itu kesimpulannya. Baiklah, di sini dicakap apa? Setelah pergi Ramadan, setelah Ramadan berlalu, saya menikmati perubahan. Kita berniat nak berubah. Bulan Ramadan bulan perubahan. Di belakangnya ada nama-nama Ramadan nanti ya. Kalau sempat kita akan sorot nanti nama-nama julukan Ramadan yang tertera di sini lebih 23 lah ya. Nah, ini yang dicatat ulama. Nama julukan Ramadan. Kalau ada buat gelaran ya. Nah, inilah 23 yang tercatat di sini. Yang tercatat, tak tercatat masih banyak lagi barangkali ya. Yang jelasnya satu di sini bulan Ramadan bulan berubah. Macam mana kita nak berubah dalam bulan Ramadan? Mulalah dari sekarang. Jangan dah masuk Ramadan baru ingin berubah. Nah, kalau tak biasa pegang Quran, peganglah Quran. Kalau tak biasa pegang apa? Pegang tasbih. Kebetulan ini ada buat tasbih ya. Kalau tak biasa pegang tasbih, peganglah tasbih. Kalau biasa banyak pegang Samsung, kurangilah Samsung itu. Oppo dan adik-beradiknya tuh. Rugi itu nanti. Kalau bulan Ramadan dipegang lagi rugi. Rugi. Tanda orang tuh gagal Ramadan, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh pegang tasbih. Kalau tak boleh juga pegang tasbih, pegang Quran, bacalah mana-mana ayat zikir yang dapat dibaca. Baca Fatihah pun bagus. Baca Fatihah dijadikan amalan Fatihah. Berapa mau dibaca satu hari? Mau baca 100 satu hari contohnya. Sebelum sholat dia baca 10, lepas sholat dia baca 10, 20 satu kali sholat. 5 kali sholat dah 100. Nah. Ataupun baca Qul Huwallahu baca. Berapa targetnya? Terpulanglah. Yang penting mulalah dari sekarang. Ingin berubah. Baca salawat, baca tasbih, baca istighfar. Apa-apa saja ya. Yang penting kita berniat nak berubah. Perubahannya apa?
saya tekun bertilawah Al-Quran dan bersolat, dia cakap. Dia pas Ramadan dia semakin rajin baca Quran. Ini cerita si Puan Hajah ini ya. Dan rajin bersolat. Semakin rajin dia solat. Giat membaca bahan yang memberi saya suntikan motivasi agar sentiasa terasa lebih dekat kepada Allah. Carilah buku yang merangsang untuk kita makin cinta kepada Allah. Manusia ini masalahnya tak cinta saja. Manusia masalah besar tak cinta. Kenapa tak cinta? Tak kenal. Maka kata ulama, usaha yang paling mulia menjadikan orang itu cinta Allah. Macam mana nak cinta? Mengenali dulu. Kalau dia tak kenal, macam mana nak cinta? Orang Melayu pun cakap, tak kenal maka tak cinta. Kalau dia kenal, kata Rasulullah, masjid itu merunggau bagi masjid, kata Rasulullah. Kalau untuk kenal masjid, tahu di masjid, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi dia jawab, an-naumu khairum minas salah. Tapi dia tak cakap, tapi realitinya bercakap. Bahasanya ada dua. Ada bahasa lisan, ada bahasa realiti. Realiti majoriti manusia bagus lagi tidur lagi sholat. Coba tuh. Majoriti. Ada 90% lebih barangkali. Lebih. Masjid kosong. Solehin itu tidak sampai satu baris sholat subuh di situ. Hamba dari 2017 sholat di Solehin. Boleh katakan tidak ada absen ya, dan hari-hari bertazkirah di sana. Hari-hari bertazkirah. Bakunya nyambuk rapat, tidak nengali. Mengajak orang nak cinta masjid. Dari 2017. Dan sekarang sudah canggih ya, sudah ada di YouTube. Ada kawan tahu upload setiap kali ceramah ada di YouTube. Tinggal lagi jemaah nak dengar atau tidak, itu saja. Yang jelasnya apa? Rata-rata manusia ini tak cinta Allah. Kata Rasulullah, kalau orang itu tahu, untungnya sembahyang berjamaah itu khasnya isya dengan subuh, dia pasti datang. Tak mampu berjalan, dia akan merangkak merunggau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Di mana silapnya? Ma'rifah tadi. Ma'rifah itu kenal. Dia tahu tapi tak kenal. Ada cerita, Amba ada cerita sini anak yang tampak ular tuh, ada cerita kah belum? Ada guru sekolah Arab, orang Mesir, sekarang masih ada di sini. Saat itu sempat tak sambung kontraknya, sekali jumpa ke bawah dulu disambung. Sambung lagi, sekarang masih ada. Dulu ada anak istrinya di sini, sekarang dia duduk seorang. Masa ada anak istrinya di sini, dia cerita langsung Arab Baba. Cerita katanya suatu hari itu ular masuk ke kamar mandi katanya. Lalu anaknya mau main-main, Bah. Dipanggilnya babahnya. Babah, ada di sana, dia tak tahu ular, dia tahu ulatnya. Bah, ada ulat di sana, cantik juga. Saya nak pegang lah, nak main-main. Mana nak? Itu ya. Itu bukan ular nak, itu ular. Jauh-jauh nak. Dia tak ada ilmu, tak ada makrifah. Bahaya itu diaganya. Manusia tak ada ilmu, tak ada orang kesini, banyak bahaya sini, ini dipakainya. Nah, ini untung tak dipegang. Ini untung tapi tak dipegang. Ini bahaya dipegang. Kenapa? Tak tahu. Kalau dia tahu, dipegang juga, degil namanya, bukan jahil lagi, degil namanya. Degil itu ada bahasa Arabnya kufur. Kufur artinya degil. Kafir itu artinya degil. Kafir artinya degil, melawan. Ini kita mengenal Islam. Orang kita tidak tahu ya kafir itu apa. Islam apa? Apa arti Islam? Apa arti Islam? Patuh, tunduk. Islam itu artinya patuh, akor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah kalau Anda Islam. Islam artinya patuh, tunduk. Kafir, melawan, degil. Tidak mau. Tidak dengan cakap. Itu kafir. Asal maknanya lah ya. Asal maknanya. Iman, apa arti iman?
Yakin, percaya. Kalau ada iman, diaganya. Itu maka ada dalam hadis, orang itu kalau ada iman, dia akan pergi masjid katanya. Iman orang itu diukur ikut cinta masjid. Inilah di sini ya, saya tekun bertilawah, Quran, bersolat, giat membaca bahan yang memberi suntikan motivasi agar sentiasa lebih dekat kepada Allah. Manusia ini masalahnya tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Subhanallah. Tadi cerita si anak ya, cerita si anak dengan ular. Lalu apa ceritanya? Katanya kawan tuh, Syekh Ali Mustafa Ali namanya. Katanya saya ambil pemukul, saya cakap sama ular, saya tahu kau ini makhluk Allah. Kalau kau ini nak selamat, keluarlah dari sini. Kalau tidak, saya terpaksa membunuhmu. Karena dia khawatir engkau akan membahayakan kami. Dibunuhnya. Yang jelasnya, anak tadi tak faham, benda itu berbahaya, mau dia pegang. Itu akibat amanah, jahil namanya, tak tahu. Tak tahu, subhanallah. Tak tahu. Mereka kalau tahu Quran, subhanallah. Ada cerita si Alay. Si Alay umur 9 tahun. Namanya Yasmin. Dia ini masih sekolah rendah. Balik dari sekolah, dia buat ombok di rumah tengah hari. Lepas dia buat ombok, bapaknya suruh main-main dengan kawan-kawannya. Alay, mainlah sekejap dengan kawan-kawanmu, ngalih Joko tuh. Balik sekolah dia buat ombok. Dia ambilnya sejadah, dibentangkannya, dia mengaji dia. Rehatlah dulu lah. Dia tidak mau rehat. Dia apa cakap? Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Anak 9 tahun. Anak 9 tahun. Itu bini-bini ya. Ada juga anak 10 tahun atau 9 tahun juga. Lelaki. Ini sekolah rendah. Di sekolah gurunya bercakap penting sembahyang berjamaah. Jangan tak pergi ke masjid. Lalu dia balik rumah. Ayah tak pergi masjid. Abang-abang tak ada yang pergi masjid. Dia tak tidur satu malam memikirkan macam mana nak pergi masjid besok pagi. Tak tidur dia. Ini di Malaysia di sekolah-sekolah diajarkan nih cerita ini. Di buku sekolah diajarkan. Lalu tidak tidur dia memikirkan macam mana nak pergi masjid besok. Kalau tidak, besok ditanya cikgu di sekolah apa nak jawab. Maka dia tak tidur. Dia duduk di sini pintu. Dah dekat mau azan dia dengar ada orang lalu di depan rumah. Dia buka, ternyata jiran. Nenek kawannya. Kakek temannya. Lalu dia follow di belakang. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Begitulah. Dia pergi sembahyang subuh. Ini cerita sembahyang subuh nih. Dia ikut orang tua tuh. Warga emas. Lalu tak berapa bulan, tak berapa lama meninggal tuh orang tua tuh. Jiran tuh meninggal. Dia menangis berhabis-habis. Anak ini menangis. Ditanya emaknya, "Lai, kenapa kau menangis?" Tanya bapaknya, "Kenapa menangis?" "Lai, yang meninggal itu bukan kakekmu, bukan nenekmu, bukan kawanmu sebaya." Apa dia cakap? "Kalau ayah meninggal, saya takkan menangis. Ayah saja yang tidak akan pergi masjid. Saya berapa lama sudah ikut kakek pergi masjid. Kalau ayah meninggal, saya tak menangis." Tersentak ayahnya. Anakku, katanya, hebatnya. Naik level sudah. Martabat sudah tinggi. Aku jauh di bawah. Bah bisa tahlai katanya. Besok biarlah kita pergi ke masjid. Akhirnya bapaknya terbangun dari ketidurannya. Ini ada dalam buku-buku diajar di Malaysia ya. Kalau mau ceritanya nanti tinggal forward saja, sudah ditulis. Tinggal baca saja nanti cerita si Alay Yasmin namanya 9 tahun tuh. Akhirnya si Alay ini, Yasmin ini, akhirnya pendek usianya. Dia sakit. Ini cerita orang Saudi Arabia nih. Dia sakit, bapaknya engineer, bertugas di waktu itu dia ada kontrak dengan USA. Dia pergi ke USA, dibawa anaknya ke sana. Ternyata bila dibawa ke rumah sakit di USA, ternyata anaknya kan ada kena kanser. Kata bapak tuh, kata dokter, usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Lalu dia apa katanya? Dia hafal Quran. Yang baki usia 6 bulan tuh dia hafal Quran. Ditanya oleh bapak dia punya, "Lai, kamu kan jelas mau meninggal, bapak lagi baca Quran. Kalau saya kembali kepada Allah nanti kan
Ada yang mau cerita sama Allah, saya sudah hafal Quran ini, sudah hafal surah ini, dia hafal Yasin, dia hafal surah-surah lain, lalu menjelang ruhnya dicabut, dia baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dia baca Fatihah, dia baca ayat kursi, dia baca qul huwallahu ahad, waktu dia baca Quran lah ruhnya dicabut. Umur 9 tahun. Nah, disuruh bapaknya bermain, cakap apa? Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani, temanku Allah, temanku Al-Quran. Tidak peduli dia yang lain, dia sudah ma'rifah, sudah ada ilmu, sudah cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Nah, kita teruskan ya. Hal ini dengan segunung harapan agar saya diterima sebagai golongan tawabin atau ahli taubat. Ini salah satu martabat dalam Quran ya, dalam ayat 222 surat Al-Baqarah ada tuh kalimat tawabin, artinya orang yang rajin bertaubat. Kita niatkan bulan Ramadan ini bulan bertaubat. Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Rahim. Kita karena belajar apa itu Rahman, apa itu Rahim, supaya kita menagih Rahman dan Rahim Allah itu. Dalam satu hadis, ingatlah 3 Jumat yang lalu ada disebut dalam khutbah Jumat. Katanya dalam hadis kudusi, Allah memanggil kita nih, wahai anak Adam, katanya, kalaupun dosamu itu penuh sampai ke langit, penuh dosanya, hari-hari buat dosa, bertambah dosa sampai ke langit, kemudian engkau insaf, angkat tangan, minta ampun kepadaku, ya Allah, banyak usulnya dosaku, ya Allah. Ya Allah, lalainya aku selama ini, jahilnya aku selama ini, ya Allah. Kalau engkau angkat tangan minta keampunan kepada Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan beri keampunan sepenuh langit. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah kasih sayang Allah ya. Bulan Ramadan, bulan taubat. Banyakkanlah menangis di hadapan Allah. Mengakulah di hadapan Allah. Doa yang paling bagus ya, di antara doa yang banyak itu doa yang dibaca Adam dan Hawa yang diajar Allah waktu diusir dari surga. Mungkin rata-rata di antara jemaah sudah hafal doanya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana, ayat 23 suratul A'raf. Ayat 23 suratul A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang di antara doa yang mustajab. Siapa yang mengajar doa ini? Yang mengajar doa ini Allah sendiri. Kepada siapa diajarnya? Kepada Nabi Adam. Halaman kalau ikut sini 153. Muka surat 153 suratul A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Kalau nak jadikan ayat dalam solat juga bagus. Bila kita solat, lepas membaca Al-Fatihah, lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca lagi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Muhammad pernah sembahyang satu malam baca satu ayat berulang kali. Ayat yang mengandung message istighfar. Dalam surah Al-Maidah ayat 118. Dibaca Rasulullah satu malam. Doa istighfar bukan untuk dirinya, untuk umat. Baginda meminta ampunkan dosa umat. Ayat 118 surah Al-Maidah, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itulah dibaca baginda satu malam. Subhanallah. Subhanallah. Satu malam ya. Tercatat dalam sejarah halaman 127. Ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mendoakan umat supaya Allah ampunkan dosa umat. Ini kita sendiri ya. Kita sendiri. Subhanallah. Dalam doa Nabi Adam ini kita lihat dia punya teksnya, kontennya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini jahat terhadap diri ya Allah. Orang yang lalai itu dia jahat terhadap dirinya, dia merugikan dirinya.
Orang yang tak dengar azan, tak memenuhi azan itu nanti akan ditanya, dari kamu akan ditanya, sehat tak? Sehat. Ada kereta? Ada. Jalan terang. Negara aman. Kenapa tak? Tidak hujan. Ada tak ujian. Boleh drive? Boleh. Kaki sehat? Sehat. Ditanya nanti. Zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini jahat terhadap diri ya Allah. Nah, kita kena lihat. Kata ulama, kalau boleh kita kena senaraikan kesilapan kita dengan Allah. Ini kata ulama ya. Orang yang ingin bisai, dia akan ambil kertas, kata ulama, mana kesilapanku dengan Allah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senaraikanlah. Baru ya Allah, inilah kesilapanku kepadamu ya Allah. Nak minta ampun tuh, bertaubat tuh, karena tahu masalah dulu. Nah, lepas kita minta ampun, kita nak target apa? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Karena tahu masalahnya ini, jalan keluarnya ini. Kata ulama, orang yang ingin bisa kan ada list tentang kelemahan dan kekurangan dan dosanya, list tentang benda yang dia nak buat, apa yang membuat. Itulah Ramadan terbaik, patutnya Ramadan ini bulan perubahan. Terus kita lihat peringkat 2, apa yang perlu saya tanyakan, bagaimana supaya saya berupaya menjaga diri dari gangguan syaitan. Ini dia. Baru lagi ya dalam 2 minggu lalu Rais Kufu SB bertazkirah di sana untuk pensyarah dan penuntut serta staf. Katanya rakyat Brunei ini katanya setan berleluasa di rumahnya. Welcome setan di setiap rumah katanya. Itu maka rumah tuh hancur katanya. Rumah tangga tuh broken. Bukan malaikat yang masuk rumah katanya. Ini Rais Kufu cakap. Media setan berluasa di rumah. Media malaikat tidak dipegang. Kambang setan itu katanya. Ini Rais yang cakap, Rais Kufu SB cakap. Nah, orang ini ada kerungsingan. Bagaimana saya supaya berupaya menjaga diri dari gangguan syaitan? Bagaimana saya memelihara nikmat iman dan nikmat hidayah Allah? Kita sudah ada iman. Setiap orang ada bekalan, ada modal dikasih Allah. Ada hidayah dikasih Allah. Benda ini patutnya di-upgrade, dikembangkan, ditingkatkan. Macam mana supaya meningkat iman? Nah, ini yang ditanyanya di sini. Saya tidak mau kehilangan nikmat iman setelah saya menikmatinya. Nikmat iman itu nikmat yang paling mahal. Lebih mahal daripada uang ringgit. Lebih mahal daripada uang ringgit. Bila imannya meningkat, motivasinya akan meningkat. Bila imannya meningkat, nilai ibadahnya meningkat. Nilai solatnya meningkat. Kalau iman tidak meningkat, nilai solatnya sama ada menahan ataupun turun. Down. Statusnya di sisi Allah sama ada menahan ataupun down. Hari-hari jatuh. Ramadan tidak naik. Ramadan tidak berubah. Sama ada dia menahan ataupun turun. Kerja dengan Allah ini sama dengan kerja dengan kerajaan juga. Orang itu sama ada dapat kenaikan. Dan tiba masanya dia naik. Inilah bulan Ramadan. Bulan kita ini meraih kenaikan dengan Allah. Bila orang itu berubah, semakin taat, semakin cinta, semakin takut, dia akan naik. Nilai ibadahnya, nilai solatnya berubah. Itu di sini ya. Demi Allah, iman sungguh manis. Saya belum mendapati kemanisan seperti manisnya iman. Sungguh, saya mendapatkan surga. Adakah ingat surga? Nah, orang ini, saya mendapatkan surga. Saya ingin bebas dan hindar pada siksaan neraka. Ada takut sama neraka tak? Orang tu kalau tidak ingat surga, tidak ingat neraka, hatinya rusak. Rusak tu. Kalau ingatnya dunia saja, usin, rumah, kereta, kerja, makan, minum, hospital, berjogging, golf, dan lain-lain, itu jangan ingat. Tidak ingat surga dan neraka, itu rusak sudah. Insan yang normal, mukmin yang normal, mesti ingat surga, mesti ingat neraka. Lalu dia minta ampun.
Ada doa ya. Bila kita baca doa tuh katanya dalam hadis, neraka tuh mendoakan kita, ya Allah, jangan bawa orang tuh ke sini ya Allah. Ada doa kalau kita baca doa tuh, ya Allah, aku mau aku mau orang tuh ya Allah, bawa orang tuh ke sini. Aku merindukan. Subhanallah. Subhanallah. Saya juga berharap agar Syekh mendoakan saya, katanya. Ini dicakap sama mufti ya. Agar Syekh mendoakan saya, katanya. Inilah curhat. Dia mencurahkan isi hatinya setelah kepergian Ramadan. Curahan isi hatinya ini banyak pengajaran di dalam. Inilah yang sudah dibuat poin di bawah ini. 2 poin jadi 28 poin. Kemudian kita dengar sekejap jawaban mufti di negara di orang ya. Perihal yang Anda rasakan adalah termasuk tanda amal ibadat Anda yang Anda lakukan pada bulan Ramadan diterima Allah. Inilah tanda orang yang excellent Ramadan. Kata mufti. Anda sudah memetik buah manis Ramadan, maka sepatutnya Anda memuji Allah atas nikmat yang tiada tara ini. Banyaklah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat yang tak dapat diimbangi dengan nilai kebendaan. Berdoalah agar Allah meneguhkan pendirian Anda. Mintalah supaya istiqamah lepas Ramadan. Agar Anda istiqamah dalam jalan Allah. Peliharalah dengan baik berbagai amal saleh dalam baki usiamu. Kalau orang yang tertipu, dia sudah beramal, ibarat sudah membangun bangunan, kemudian diruntuhnya. Beramal, diruntuhnya. Beramal, diruntuhnya. Itu kebanyakan manusia. Manusia membangun bangunan ibadat, kemudian diruntuh. Dia bangun lagi, diruntuh lagi. Akhirnya dia meninggal, mati dalam keadaan bangunan ibadatnya terbengkalai. Subhanallah. Mufti mengatakan, pelihara dengan baik. Anda jangan bersikap cuek terhadap nikmat iman dan yakin yang Anda raih pada bulan Ramadan. Jangan laksana kisah wanita penenun yang merungkai semula hasil tenunan yang sudah siap itu. Ada cerita dalam surat An-Nahl ayat 92. Cerita orang dulu, dia menenun, lepas siap dicabutnya benang tuh. Tenun dicabutnya. Begitulah orang yang beribadat kemudian dia runtuh. Nah, di sini banyak meruntuh ibadat. Banyak mendilet ibadat. Selagi dia berinteraksi dengan media ini, ibadahnya kan runtuh. Terdilet. Nah, katanya jangan begitu. Jangan seperti itu kata Syekh. Termasuk tanda amal ibadah diterima bahwa si hamba diberi taufik melakukan ketaatan setelah melakukan suatu ketaatan terdahulu. Tanda orang tahu ibadahnya terima, lepas Ramadan dia berubah. Yang bulan Ramadan dia pegang Quran, lepas Ramadan dia pegang Quran juga. Quran ini kalau tidak dipegang satu hari ya orang itu berdosa. Quran kalau tidak dipegang, tak dibaca, berdosa karena wajib baca Quran. Wajib mengimaninya, wajib membacanya, wajib menyingkap maknanya, menyingkap makna yang tersirat di balik yang tersurat, wajib mengamalkan, wajib menyebarkan, wajib memperjuangkan. Quran ini lahir berapa lama? Quran ini baru tersusun 13 tahun perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Bersimbah darah, mengorbankan ribuan nyawa, ribuan jiwa yang korban, barulah lahir Al-Quran. Berapa sahabat yang tewas dalam pertempuran, mati syahid. Berapa anak yang mati, berapa suami yang mati, berapa saudara yang syahid, berapa harta yang korban. Lahirlah Quran setelah 23 tahun perjuangan. Tiba-tiba kita sekarang macam tak ada je fungsi Quran. 23 tahun perjuangan melahirkan Al-Quran ini. Banyak ceritanya di sini. Macam mana peristiwa demi peristiwa, peperangan demi peperangan. Tiba-tiba sekarang macam tak ada je. Padahal dia tuh hudan lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi. Hudan, panduan, pedoman. Zalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim ya. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Ditahlil dibaca. Qurannya hudan, panduan. Tapi panduan tak dilihat. Berarti orang itu hidupnya membabi buta ataupun meraba-raba. Tak tahu nak kemana. Bila azan berkumandang, macam bukan dia yang dipanggil tuh. Dia tidak kena mengena dengan dia.
Kenapa? Jalan tidak nampak dalam hidup ini. Tidak tahu jalan. Kenapa? Jauh dari hudalil mutakin tadi. Baiklah ya. Kita lihatlah serba ringkas fungsi Ramadan ini bulan pembersih. Bila orang itu betul-betul berpuasa, dia akan bersih nanti. Dalam hadis dikatakan, man sama ramadana imana wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang benar-benar berpuasa dengan iman dan ihtisab, hanyut dosa terdahulu katanya. Bulan pemberi syafaat. Puasa yang kita buat itu mensyafaatkan nanti. Bila orang itu meninggal menghadap Allah, kita akan menghadap Allah. Ada mahkamah nanti di sana. Kita akan dipanggil. Kalau orang itu bisa puasanya, puasa duduk di siringnya. Ya Allah, ini rakyat Brunei ya Allah. Rakyat ke bawah dulu ini. Puasanya bagus. Puasa itu menyanjung orang tadi. Orang itu tak cakap. Diam saja. Allah tahu bahwa tujuan siam ini, puasa ini menyelamatkan orang itu. Lalu Allah mengatakan kepada puasa tadi, terserah sama kamulah katanya. Maka puasa itu akan membawanya ke surga. Dia tidak tahu siratal mustaqim. Tidak tahu, tiba-tiba ada sampai di surga. Quran juga. Quran yang dibacanya bersama puasa nanti. Bersama bebaya Pak. Quran menyanjung orang tuh, ya Allah orang ini, orang rajin baca Quran ini. Nah, Quran akan menyanjungnya. Quran juga minta supaya membernya ini, manusia ini diselamatkan untuk sampai ke surga. Quran dengan puasa akan membawanya ke surga. Jadi pastikan puasa kita ada nilai ya. Nah, tempat melatih akal dan jiwa. Bulan keampunan dan taufik, melatih akal dan jiwa, memelihara kesehatan jasmani. Kalau orang jaga makannya dia akan lebih sehat ya. Nah, melatih muraqabatullah, tempat memperbanyak doa, membarui iman, melatih mendidik nafsu, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, melatih mendidik akhlak yang baik, pintu rezeki dibuka, bulan untuk kita bersyukur nikmat, keampunan dan bebas dari neraka patutnya ya. Stesen tempat mengisi tenaga jiwa, rohani dan akhlak, macam ibarat kereta petrol station. Ramadan pun stesen tempat kita mencharging iman. Bulan bebas daripada kuasa nafsu, kasih sayang terhadap fakir miskin. Bulan Al-Quran, tentukanlah target diri masing-masing. Bulan berlomba, bulan competition patutnya bulan Ramadan ini. Suami dengan istri, ayah dengan anak, datuk dengan cucunya, competition ya. Bulan ganjaran amal saleh ditingkatkan sampai 70 kali ganda. Bulan mengesan orang yang silakan, orang yang bahagia. Kalau orang yang bahagia itu dia bertungkus lumus ya. Dia bakar riba jariah supaya dia berlurih. Bulan berqiyamul lail, bulan menangis, dan bulan kita beristighfar. Itu secara ringkasnya lah. Ini doanya supaya kita termotivasi melaksanakan bulan Ramadan. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyamihi imana wa ihtisaba. Ini doanya ya. Kita ambil daripada hadis yang di bawah ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Inilah kalau boleh kita baca. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa biqiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisyami ramadana wa biqiyami imana wa ihtisaba. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang jelasnya buatlah apa yang termampu. Buatlah apa yang kalau kita mampu baca astagfirullah, astagfirullah, bagus. Kalau kita mampu baca Rabbil firli, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah, lagi bagus. Rabbil firli itu banyak kekuatan di sana dibandingkan dengan Allah maufirli, atau dibandingkan dengan astagfirullah, lebih banyak lagi kekuatan dalam ungkapan Rabbil firli. Rabbil firli kita baca dalam sholat, Rabbil firli warhamni wajiburni ya. Rabbil firli ada dalam Al-Quran, banyak dalam Quran disebut Rabbil firli. Jadi beza dengan astagfirullah. Astagfirullah tidak ada dalam Quran, tidak ada. Kita nak istighfar, bagusnya kita ambil istighfar yang ada dalam Quran. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bukan salah kalau kita baca astagfirullah, tidak salah, baik. Tapi kalau kita pilih dari Quran lagi bisa ya, karena
bila kita baca dari Quran nilainya per huruf. Rabbi 3, ada ya 4. Ighfirli 3 tambah 4 7 tambah li 9 huruf. Rabbi ighfirli 9 huruf, nilainya 1 huruf 10. Berarti 90. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Mungkin 1 menit kita boleh 30 Rabbi ighfirli. 30 kali 90 tadi. 2.700 semenit nilainya. Kalau kita astagfirullah, itu tidak Quran, itu dinilai per kata. Zikir-zikir yang bukan dari Al-Quran dinilai per kata. Nilainya per kata. Kalau dari Al-Quran dinilai per huruf. Kira per huruf. Itu kelebihan berzikir melalui Al-Quran. Jadi astagfirullah baru 2 perkataan. Astagfirullah 2 perkataan. Berarti 20 nilainya. Rabbi ighfirli 90. Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Banyakkan dalam Ramadan. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Tapi yang penting tadi kita kena tahu apa kesilapan kita kepada Allah. Nabi Adam diajar Allah doa Rabbana zalamna, kesilapannya satu saja. Apa kesilapannya? Makan buah terlarang dimakannya. Jangan makan dimakannya. Nah, kita berapa dosa satu hari? Berapa dosa satu hari? Itu satu dosa saja. Dah terusir dari rahmat, terusir dari surga. Satu dosa saja. Baru diajar oleh Allah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadi nak terangkan doa ini, tapi tak sempat ya. Rabbana zalamna, ya Allah kami ini zalim, jahat. Menzalimi diri. Orang berdosa itu dia menzalimi dirinya. Zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak beri kami keampunan. Wa tarhamna, kalau engkau tidak melimpahkan rahmatmu ke atas kami, rugilah kami ya Allah. Orang yang dosanya tidak diampun itu rugi. Dia tersekat dari rahmat. Tidak diampuni dosanya dan dia tersekat dari rahmat, hidupnya akan rugi. Itulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Kita coba amalkan nanti. Allahumma munna alaina bisyami ramadana imana wa ihtisaba. Ya Allah, kurniailah kami nikmat bersiam. Siam itu puasa ya. Nikmat berkiam, kiam itu qiyamul lail. Qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman itu yakin, ihtisab itu ingin mencari quality. Dan quantity juga. Ingin mencari quality dan quantity ibadat. Dia ingin cari quality dan quantity. Kalau boleh, macam cakap tadi, sembahyangnya di awal waktu. Kalau boleh berjamaah. Kalau boleh sembahyang sunat jangan tinggal. Kalau boleh tahajud jangan tercicir. Bulan Ramadan bulan tahajud. Jangan solat witir, solat duha dan lain sebagainya. Kalau boleh zikir-zikir juga ya, sedekah juga, dan ikutilah mana-mana ceramah ya, sama ada di YouTube kan tentang macam mana Ramadan terbaik ini. Banyak ya, banyak soalnya di internet, mau yang lokal punya, yang dari Malaysia, yang dari Indonesia. Ada sekarang, tinggal lagi pandai-pandai mencari sajalah. Pandai-pandai mencari. Dulu pesan guru ya, pesan guru hamba dulu, kalau kita mendengar ceramah katanya, sama ada langsung kita dengar ataupun kita dengar melalui YouTube, doakan itu penceramah. Ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, terangkan hatinya Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya, beri dia kekuatan dan berkati dia, berkati pendengarnya dan peminatnya. Itu diajar guru dulu dari pondok. Bila kita mendengar khutbah, bila kita bersolat, solat jemaah di masjid, bila kita mendengar ceramah, sama ada langsung seperti ini ataupun di tempat lain, atau kita dengar di YouTube, ya Allah rahmatilah orang ini ya Allah. Orang ini penyambung lidah nabimu ya Allah. Penceramah itu penyambung lidah Rasulullah. Kita tidak berjumpa dengan Rasul, sudah ada penyambung lidah banyak. Kalau kita tak dengar, itu silap sendirilah ya. Sekarang kemudahan sudah ada, tinggal kita pilih saja. Kita pilih link yang mana satu. Kalau orang tu ingin bisai, Allah akan tunjukkan dia jalan yang baik. Ya, nah, ini ayatnya di belakang tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ini ayatnya. Para mukmin yang giat dan tekun dalam jalan ridha Allah, pasti kami bukakan bagi mereka jalan-jalan hidayah. Kalau orang ingin bisai, mencari yang bisai, Allah akan tunjukkan dia.
dengan mudah. Allah bersama hamba yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini pun sudah lebih 40 menit barangkali. Mudah-mudahan tak malah kalau terlebih ya. Mudah-mudahan kita jumpa nanti di Ramadan, jumpa di Syawal. Seperti yang dikatakan dari awal tadi, lakukanlah Ramadan itu seakan-akan ini Ramadan terakhir. Kita nanti di Ramadan tahun depan sudah berada di liang lahat. Macam mana ya? Coba bayangkanlah, itu tidak mustahil ya, tidak mustahil. Mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minna wa minkum.